offset. Please offset. Apa anjir? Aduh, ya Allah. Wah, udah gila. Gua malah yang Gila ini komen gua kira bohong ngerjain doang. Oh, gua nggak lihat. Hah? Ya. Apaan sih? Ya Allah. Seriusan. Mati-matianku bela MU di depan mereka. Udah matiin aja nggak apa-apa deh. Malam chaos ini, MU kalah lagi di kandang sendiri. Anjing. Alah. Capek. Apa itu tadi? Apa barusan itu? Kamu pilih madu, aku pilih dorgu. Pilih dorgu. Oke, sekian ya. Hei, buka kawan, aku udah lama kawan. Tadi gua mau buka anjing. Iya, sorry. Ntar dulu. Iya, nggak apa-apa dong. Oke, ayo lanjut. Kata-kata kasar hari ini guys, dimulai dari Mas Tama. Dalot bajingan. Aku masih punya objek, selalu dalot sama. Mas Ben silakan kata-kata kasar hari ini. Tai lah semuanya ini. Kata-kata kasar hari ini. Gua yang ditanya. Apa Mas? Biasanya main terakhir ger nih ya Mas ya. Biasanya Mas Tama biasanya terakhir ger nih. Kata-kata kasar hari ini Mas Mardel. Ger nih biasanya nih. Biasanya ger nih. Biasanya ger nih. Goblok. Oh, iya. Nah, ketawa support gitu. Selamat datang di The United Wave Podcast episode marah-marah. Iya. Dari pertandingan antara Manchester United melawan Crystal Palace yang berakhir 0-2. Bersama saya Koko United. Mardel, Benata. Saya Zahran. Waduh. Lucu terus. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita ingin memperkenalkan salah satu ini yang sudah pendatang baru juga di podcast di United. Betul. Ada Bintang ke 1025. udah banyak Enggak, ya jalan enggak. kita ya. Penuh deh. Penuh. Ada Ben Atta, dia adalah salah satu music composer ya. Sudah melalang buana untuk periklanan ibu kota. Benar, tapi nggak ada hubungan sama Atta Halilintar. Tidak ada, ya bisa berusaha lucu cuma saya agak kurang gitu penekanannya gitu. Nggak apa-apa Mas, ada ketua support, tenang. Ya Mas Benata ini adalah fans MU dari tahun 99 seperti saya. Kalau Koko kan dari 59 ya. 58. Iya. Waktu itu pesawat jatuh gue langsung Oh, tadi ada ini ya, iya, ada in memoriam. In memoriam. In memoriam. Ya, terus juga kalau Ben Atta ini suka produsin musik-musik, dia itu suka banget K-pop, terus juga BMTH ya. Hah? K-pop Mas? Suka dia. Cute core genre gue. Cute core. Kayak gimana? Enggak, gue suka K-pop, gue suka metal. Oh, gue kira lu produce juga. Oh, gue lagi produce juga. Iya, K-pop. iya. Gue lagi produce K-pop metalcore gitu deh. Jadi gue ada K-popnya, ada metalnya gitu. Tahu Jadi girl semoga band fresh. Indo nggak Mas yang namanya Starbe? Tahu. Oh, tahu. Bagus ya? Bagus. Lagu-lagunya. Kenapa sih? Gue tahu sebenarnya arah kemana. Tapi gitu. tunggu ya karya gue. Kapan Mas? Kapan? Secepatnya sih. Soalnya udah masuk tahap post pro sih, udah mixing sih. Oh, Jadi kita udah recording. Keren. Kan kita kemarin tuh sempat bikin yang konten lagu-lagu gitu ya. Yang aksi backpass Ya, itu. asli Iya. backpack, Hah? abis itu yang teknik. Asli bispak. Iya, Backpass. Bisa pakai kan. Orangnya dipakai mulu anjing. Iya. Nggak usah begini. Kamu ngapain Mas lihat saya sih senyum? Memantau. Mantap. Ya, intinya- Saya kan nanti bersih-bersihin Anda. Oke, Setiap siap. saya coba lempar jokes ke Anda selalu ngelihat dia ya, Mas Tama, ya? Iya. Karena Anda belum bisa secepat itu, saya juga sih. Dia soalnya udah jadi teman saya di subuh-subuh beberapa kali gitu. Selalu menang di subuh, selalu Selalu menang hasilnya di positif di subuh. Tapi Iya. ketika di mainnya jam di- normal mainnya nggak normal. Iya, emang kayak kon. Nah, itu dia. Kontrol tolong Kontrol. ya. Oke Indra, yang tadi di awal kata-kata kasar hari ini jangan disensor ya, tolong. Itu meluapkan emosi yang kadang sebenarnya di liga aku tuh ngelucu sekali. Langsung saja kita tanya sama Mas Benata. Overall lah, kita nggak usah bahas breakdown babak pertama, babak kedua, langsung aja. Overall ya. Iya overall. Overall tuh kalau bisa dibilang gaya mainnya sih oke lah. Gue nonton MU season ini kayaknya kelihatannya sih ke arah sini makin bisa nguasain bola. Sampai depan bisa. Terus? Possession ya mulai bisa lumayan megang lah ya. Iya.
tapi entar kenapa main depan semua buntu. Lu mau bilang sekarang nggak pakai striker? Ya kemarin pakai striker juga mana striker cuma bisa nahan badan doang gitu. Jadi solusinya apa? Kalau gue bilang nggak tahu juga sih. Gue udah habis ide sih. Tapi kalau lagi tiba-tiba lagi ditai-tain tiba-tiba menang gitu kan. Ya Kita gimana? MU aja tiap hari ya. Iya. Lo kurang ngejinx Kristal. Mampus, lu kena sendiri. Tadi gue yang kena sekarang lu. Iya, lo kurang ngejinx Crystal Palace. Enggak. Tadi gue udah ngejinx, waktu Tapi lu nggak ada. kurang banyak. Ya udah, lain kali gue perbanyak lagi. Iya, perbanyak lagi tolong ya biar emang makin bau aja. Iya. Berarti jinx hari ini emang ini akhirnya membuat MU kalah ya. Itu prediksinya bener no, si Mas Tama no. Saya prediksi kalah tipis 7-6. Kemarin 77 MU menang 2-0. Kemarin 76 yang MU subuh kalah. prediksiku seri 7-7. Ternyata menang. Nah, Ternyata menang. ini kalah 7-6, tapi ternyata kalahnya 0-2. Yang prediksi lu golin siapa 7 itu? 7-7-nya Hoyland. 6-nya. Itu bentuk sarkastik Iya sebenarnya. benar. On goal. On goal Dalo ya. Iya. On goal ya. Terus Mas Hatta gimana Mas? Ya apalagi yang lo pengen unek-unek keluarin, silakan ini tempatnya gitu ya buat ngeluarin unek-unek MU. Unek-unek buat ke MU sih kayaknya gue udah nggak tahu ya mau ngomong apa. Harapan gue sekarang jujur sih kalau di IPL udahlah. Kalau misalkan degradasi juga kayaknya gue udah ikhlas justru nggak bikin mungkin. manajemennya sadar, tapi kayaknya enggak ya kejauhan ya. Setidaknya ya mungkin top 10 aja lah udah ya, masuk top 10 ya MU ya. Top 10. Iya. Kayak walaupun berat tapi gue masih mengharapkan mungkin Europa League. Europa League. Ya, lebih benar. realistis. Iya. Walaupun nggak gampang juga. Berarti musim depan kita main di Championship tapi mainnya di UCL gitu. Iya, benar. Mainnya sama Coventry ya. Itu rekor baru tuh. Itu aneh sih. Itu aneh sih menurut gua. Lo degradasi tapi main UCL. Itu aneh sih kayak legend anjir. Jadi Sabtu main sama Coventry, Selasa main sama Barcelona. Anjir, nggak mau coba apa MU? menarik tuh. Dulu pernah ada Wigan kan menang FA Cup tapi habis itu degradasi. Terus Jadi Tapi itu dia zaman main di Europa League. Europa League, benar. Tapi dia main di Di Championship. Championship pernah Wigan yang menang 1-0 lawan City kan? Iya, finalnya Iya. kan. tahu-tahuan kamu ya, emang umur itu nggak bohong ya. Oh enggak, saya riset. Oh iya, kelas. Oh, pandit ya. Kalau menurut Mas Mario gimana? hari Sebelum ini? saya jawab, mungkin saya mau biar saya ajak Anda ke DPI gimana untuk bisa ngobrol di DPI. Mas, ini United Wave, Iya. United Wave aja. Tapi kalau misalnya untuk melatih mental Anda dulu kan di DPI itu kayaknya masih belum kayak sekarang gitu. Berkat United Wave Anda sekarang bisa lebih lepas gitu ya. Betul, Nah, untuk iya. menambah jam terbang Anda, saya undang Anda, saya bilang Abrar untuk ke DPI gimana? Mas, gini Mas, itu semua Anda mau apa enggak? semua bisa dibicarakan. Iya, tapi Anda mau apa enggak? Aman, Mas. Aman ya, Bisa, oke ya. aman. Jadi tolong ini Abrar, gue potong video ini. Tolong undang ke United ke DPI, kita lihat mentalnya bisa kuat nggak ngadepin Coach Justin ya. Saya pertama kali muncul di sana Mas, langsung Coach Justin. Saya di tengah, Coach Justin kiri, Mas Panji di kanan, matilah. Aku pengen lihat Koko United Iya. nyanyi mati. Depan Coach Justin ya. Depan Coach Justin. Gimana? Ya pusing lah, dia handphonenya 2, aku 1. Apalagi yang 2 dari Coach Justin? Kacamata 2. Oh ya, oke. Apa? Mobilnya 2. Mobilnya 2. Iya. Lu tahu-tahuan ya? Lu tahu, sepatu 2. Domba ya? Kan sepasang. Pasang. Oke, langsung balik lagi nih Mas. Menurut Mas Mardel, Panik. kuncinya Oh, gua paham nih. Ada penekanan di kata itu ya. kuncinya dari pertandingan malam ini apa, Mas? Kuncinya ya. Kuncinya adalah dari permainan ini. Tolong dong, yang artinya gitu Iya. dong. Oh, ada singkatan-singkatannya. Sekarang tadi katanya Enggak. kalau sekarang ada saya kasih. Enggak, Mas. Kuncinya. Yang kita sensor aja ya. Iya, gimana? Ya. Gimana deh? Wah, sih ya. Bener nih kayak Tolong. Lu kan lagi jarang-jarang nggak bisa podcast. Tolong dikeluarkan semua hari. Tolong. Padahal saya kemarin udahlah. IPL tuh United berasa ngos aja. Sistem apa yang dilakukan sama Amorim tuh seperti tidak terus berjalan gitu ya. Iya. Karena gua ngeliat di babak pertama gitu ya dengan starting line up-nya adalah menggunakan ada false nine False Nine. si Maino. ya. Dan gue tahu sih kenapa mungkin ada orang yang bilang ngapain sih dirombak-rombak ya. Sekarang lo mau Halilun sama Zirkzee. Zirkzee juga buat apa? Sama ya tadi agak Iya, ngomong. betul. Dan juga Mainus ketika dia diperankan menjadi false nine ternyata nggak efektif. Dia tuh kalau Iya. kata Koko United mendingan jadi number 10.
di podcast sebelumnya. Lu kan Iya, betul. lupa mau ngomong sendiri. Betul. Main. Tapi maksudnya lebih setuju juga kalau skema itu terjadi di babak kedua, Del. Karena kalau di babak pertama dari tadi kan emang MU mainnya cepat, menguasai bola, possession apa segala, tapi kan nggak bisa Deliver hasil. bikin gol sama sekali kan. Nah, giliran babak kedua itu pemain udah kecapean kakinya. Pemain MU sendiri udah kecapean gitu. Sedangkan kalau misalkan itu baru terjadi babak kedua, yang capek itu kan kaki lawan. Gitu. Dan serba salahnya adalah ketika Amorim mencoba untuk skema baru, ya nggak bisa disalahkan juga. Gue bukan mau bela Amorim, tapi ngelihat pertandingan-pertandingan terakhir MU ya, Højlund dan Zirkzee juga tidak bisa optimal. Yeah. Dan itu terlihat juga di babak kedua ketika dua-duanya langsung dimainkan, belum bisa juga oke itu gitu loh. Iya. Itu seakan-akan mau bilang Amorim kayak, nih babak pertama nggak ada striker nih, gini mainnya. Dia pemain dua-duanya. Bagaimana menurut kalian gitu? Itu bisa Pilih juga, yang mana? Itu bisa juga ketika Mas Tama punya opini seperti itu, bisa aja bahwa Amorim pengen ngasih lihat nih ke manajemen. Lo lihat nih, gua nggak pakai striker. Oh begini nih hasilnya nih. Pakai striker dua-duanya, bapuk juga. Jadi emang Berarti ini berarti kode ya? kode dengan ya tinggal berarti transfer itu Selasa pagi jam 1 waktu Indonesia Barat. Buset. Jadi tinggal Sehari. besok Karena jam 6 pagi di Inggris. Iya, jadi jam 6 sore di Inggris maksudnya. 48 jam kurang lah ya kalau dari sekarang ya kurang lebih dengan postingan video ini udah nanti naik. Enggak lah, nggak perlu 8 jam lah. Oh, 48 jam kurang. nggak nyampe lah. Iya 30 jam something lah. Nggak nyampe juga dong. Tinggal 20. Berapa deh? Berapa deh pasnya berapa deh? Lo Cina Ayo, kenapa ayo. sih nggak bisa kayak ini cincai gitu sama gua cengli aja gitu Bukan Bang. mas, bukan mas. Kalau soal cincai itu kan soal ngebayarin atau apa. Ini kan untuk sesuatu yang udah pasti. Oke. Kayak 1 tambah 1 udah pasti 2. Tapi kan nggak mungkin juga nih orang nontonnya tuh exact di jam yang kita pas upload. Nah. Jadi makanya gua kurang dari 36 jam, kurang dari 48 jam gitu. Jadi kita ini lagi jam 11.22. Ah, iya, Ya oke. kan, 11.22 malam ya Oh, kan. udah lama nih Sedangkan- emang nggak berantem nih, udah lama. Orang pada nyari. Oh, nyari Bang. Bang Mado ya Bang Koko nggak berantem gitu ya. Ini 11.22 malam ya kan. Sedangkan gue tadi bilang Selasa pagi jam 1. Berarti masih ada sekitar 24 jam tambah 1 jam Ribet banget aja. 37 menit. Ya kan? Berarti masih ada 25 jam 37 menit. Udah. Udah. Oke, Ya, gitu. udah, capek. Gitu ya. Apapun bisa terjadi. Oke. Kalau Mas Sama gimana, Mas? Emosi mulu nih kayaknya udah mulai emosi nih sekarang nih. Enggak. Mentang-mentang sekarang udah banyak head speech di kolom komen sih, kok udah mulai membara nih, udah nggak jadi koko yang baik gitu sekarang. Emang ya. ada? Banyak yang head speech ke lu mah. Di mana? Wish, kemarin itu loh. Ya udahlah, biasa. Nggak apa-apa lah. Udahlah Liga Inggris apa yang mau dikejar sih menurutku? Oh, iya. Kalau mau otak-atik, ya udah di Liga Inggris aja. Nggak apa. Iya. Ntar kalau udah Iya. ketemu atau udah jaga fitness, mainin di Europa League menurutku ya. Tapi berarti di Liga Inggris sampai ntar ininya degradasi gitu. Yang penting jangan degradasi itu aja. Gua setuju sih sama lu, Mas. Tapi sekarang Benar, kita udah benar, deket poinnya kok ke degradasi. Iya. Lebih dekat ke situ daripada Coba gua cek ya. Enggak, daripada Kenapa? ke top 4, lebih dekat mana? Tofor mah jauh banget bang. Nah, makanya jauh. lebih dekat ke posisi Oh, 17. Ya udah maksudnya adrenalin aja gitu 15, 16, 15, 16, 15. Biar seru nontonnya. Gini, Ya, gitu. MU tuh peringkat 13 sekarang. Per Ya kan? poinnya? Poinnya 29. Peringkat tiga terbawah. 10, peringkat 10 Brighton itu 34. Berarti beda 5 poin. Iya. Nah, terbawah Southampton itu 9. Kalau peringkat 18 itu 17. Oke. Berarti 12 poin ke bawah. Lebih dekat ke bawah lah. Sedangkan kalau MU 12 poin ke atas itu di posisi 5. Lucu juga ya. Iya ya. Ya 12 kan? poin ke peringkat 18. Iya, Kalau benar. 12 poin ke atas peringkat 5. Berarti nggak jelas kan apa yang kita mau cari kan di Liga Inggris kan gitu. Iya, sebenarnya emang- Menang terus buat apa? Kalah terus juga ya Untuk apa? kayaknya nggak masih jauh dari degradasi gitu. Tapi ya mungkin juga itu paling benar tuh kayak misalkan emang di Liga Inggris ya udah buat coba-coba aja. Betul kalau mau Iya, kan? otak-atik ya. Buat Liga Inggris kok coba-coba. Ya nggak apa-apa. Tapi Karena nggak mungkin itu kita iklan, coba itu iklan. buat anak oh, kok iya. Itu coba-coba. mah kasih udah dilurusin. Ya. ada-ada aja. nih. Cakep, aja-aja ada nih. Kayak danau Mas, danau yang di Sumatera. Apa tuh? apa tuh? Toba. Toba. Oh, tahu. Buat anak kok toba-toba. Iya. Oke, terus gimana Mas? Atau kalau gue sekalian mainin pemain yang memang nggak dapat menit bermain atau kalau mau promisin pemain
mainin aja di Liga Inggris gitu. Cido sih, kalau emang striker nggak dapet nih dalam kurun waktu 25 jam plus ini ya. Iya, Koko. 25 jam 35 menit Iya, sekarang. nggak mau kalah nih karena udah mulai masuk endorse jadi dia nggak mau kalah sama gue. Gila. Framing terus, gila framing terus. Gak ada kok begitu-gitu. Iya, mainnya lah Cido Abi Martin. Enggak, kita bahas tadi. Kita belum kelar tuh. Menurut kalian kan babak 1 oke banget dong. Dengan MU possession Kan gitu-gitu kita nggak bahas babak itu, kita bahas overall tadi. Kebobolannya salah siapa menurut lu, Mas? Yang pertama ya, gol pertama. Salah tiang. Itu reboundnya si Mateta juga kayaknya selat diantisipasi sama Maguire ya. Iya. Meskipun heading yang pertama juga agak-agak membingungkan posisinya Euro kenapa bisa di situ nggak bisa nutup si Munasnya itu ya. Iya. Menurut gue sih salah Yoro ya. Dia salah ambil keputusan. Ini gol kedua apa gol pertama? Gol pertama. Dia tuh mau nyundul cuman nggak dapet. Makanya kan bolanya naik gitu kan. Si Onana juga terlalu maju makanya nggak nyampe gitu kan. Berusaha lucu ya. Kalau gol kedua, gol kedua Maguire telat narik berarti ya. Iya, harusnya offside kan itu bisa. Asis Zirkzee itu, Mas. Zirkzee lepas. Iya, langsung di counter. Oh iya betul. Iya. Nah, sama ini. Si Eze itu ternyata baru masuk babak kedua. Iya, makanya dia lagi gacor-gacor Waktu si itu. Eze masuk, wah hancur itu MU. Dan Martinez juga lagi nggak ada. Nah, itu. Ini 81 sekian. Gua tadi bahas Martinez, gua sedih banget sih pas di dalam nih kayak. Nangis dia. Iya. Dia langsung dengerin lagu mati-matianku bermain untuk MU gitu ya. Martinez tuh tadi nangisnya kira-kira karena kesakitan apa karena di injury nggak bisa main lagi atau gimana? Feeling-feelingnya sih nggak bisa injury main. Karena gua ngeliat tuh dia begini pas Langsung kan langsung jatuh begini, langsung. iya. Langsung tahu dia. Langsung tahu dia. Udah Kayak Kambuk. Cedera yang dulu Kambuk. Feeling gua. Oh iya ya. Yang dulu kan 2019 tapi dia cedera ini kan? metatarsal. Kalau yang ini tadi kemungkinan hamstring Dia atau pegang lutut bawah. Iya, lutut bagian bawah. belakangnya. hamstring. Bukan lutut atas ya kok. Kita Lutut bawah ya. kita tunggu aja ya informasi lanjutannya. Cuman kayak sih gue feeling pahitnya sih parah sih. Cuman iya. Iya, gua nggak tahu ya kira-kira akan dapat hasilnya kapan karena ini krusial banget buat MU. Ya. Kalau misalkan dia sampai cedera lama mau nggak mau MU harus ya datengin backup. Ya emang sih ada Eden Heaven yang dari Arsenal, cuma kan baru 18 tahun lu ngarep apa sama bocah itu? Ya mau Ya nggak ada mau sisanya kan Evans. Johnny Evans ya. Evans Iya sih bisa Evans sih. sih. Evans sama Yoro ya. Iya. Toh Lindelof abisin aja lah. Maksudnya sekarang dia udah nggak mau perpanjang kontrak juga kan? Nggak diperpanjang kan kontraknya? Nah, kayaknya sih dia emang udah bakal jauh juga. Jadinya Siapa? Lindelof. Akhir musim Udah pasti apa akhir Januari? musim. Akhir musim musim udah kan? pasti putus kontrak. Rumit untuk Oke, kalau kita mau striker tadi. Striker kan Zirkzee sama Zirkzee nggak tahu ya, nggak kelihatan kayak biasa ya. Apa emang dia kalau di press udah buyar aja lagi ya berarti ya? Itu justru biasanya begitu dia. Emang nggak sebagus itu Zirkzee menurutku ya. Dia emang angin-anginan kemarin lawan penampilan terbaiknya kan ketika lawan Arsenal kemarin kan. Yang Arsenal. tiba-tiba bisa Iya, lewat-lewat lewatin ya Saliba. udah itu. doang. Mentok menurutku kayak gitu tuh udah. Udah mati setel aja udah siap-siap nih. Iya. Podcast ini lagi di tag katanya sudah ada Matstel mau ke MU. personal agreement bukan ya kok? Iya tadi katanya. Tapi dia left wing ya? LM. Leving. Rashford lah. Buat ganti Rashford ya? Iya. Cuman buat kepake nggak tuh? Kira-kira ya skemanya main di mana tuh? Masih 19 tahun Main di juga. mana tuh? Hah? Main di mana menurutmu kalau Matistel masuk? Garnacho, posisi Garnacho. Garnacho kiri. Garnacho berarti agak maju lagi. Ya enggak, posisi Garnacho di bangku cadangan. Oh gitu. Iya dong, jadi main tuker-tukeran. Terus Tapi ini kalau muda emang- juga loh masih. Kenapa? Masih muda juga. 19 tahun. Jadi maksudnya untuk dia nyaingin Garnacho, maksudnya it's not a good replacement juga gitu. Iya. Karena kita siapa lah Asbun Mitoma misalkan. Udah jelas dia udah mateng, udah IPL proof juga. Ya wajar dia geser Garnacho misalkan Betul. kayak gitu. Atau nggak ya sekelasnya dia lah gitu. Tapi kalau misalkan ini kan 19 tahun bahkan dia ya lebih muda dari Garnacho juga. Dan kalau kata Harry Kane sebenarnya kalau kita ngomongin Matistel, ya dia sempat ngasih testimoni bahwa pemain ini sebenarnya salah satu yang promising sebagai pemain muda gitu. Itu yang ngebuat secara tersirat Harry Kane mungkin tidak mau Matistel pergi. tuh ke MU sebenarnya. Karena di akhir statementnya tadi gue baca bahwa Harry Kane bilang ya dimanapun tempatnya nanti Matistel akan berlabuh setelah dari Munchen, tempatnya itu tuh harus bisa memaksimalkan potensinya Matistel. Oh, pantas si Matistel ada rumor ke Tottenham ya? Iya, tapi kan di reject juga kan karena Iya. si siapa tuh Levy ya. Levy udah sempat ke Jerman, ke Munchen, habis itu ditolak sama Matistel yang nggak mau. Iya, jadi dia mau minjem ditolak. Tiba-tiba Mau di dibayar? Tottenham bayarin Mau bayarin. 60 juta euro. Ditolak juga.
Iya, pokoknya nggak jadi juga Nggak lah. mau Dan juga. terakhir tadi gue baca dia dari koran Platigol dia bilang dia maunya ke Manchester United. Cuman kalau misalkan Mathys Tel yang datang dan kita nggak dapet striker Osimhen atau siapapun, ya udah. Berarti kita nggak usah berharap MU gimana-gimana sih. Iya dong. karena kita Lu tetap nggak punya apa-apa sama striker. pemain muda kan? Ini di kepalaku lucu aja ya. Kenapa ada orang belum? Oh belum. Kenapa ada pemain Lucu banget. Ada sama stres di fans MU. Emang bisa gitu? Kenapa ada Oh pemain nggak support. Kenapa ada pemain muda nih yang karirnya masih panjang milih untuk main di MU itu agak suspicious nggak sih? Iya. Nah karena kan gini mas. Suujon-suujonnya kita ya pasti ada sesuatu di baliknya. Apa gitu. bantahannya apa? Karena kan gini, dengan Ineos datang, ada timnya baru tuh si Christopher Vivel, terus ada sporting director apa segala, itu dia ngasih project lah. Bahasanya nih, Blueprint gua nih. Blueprint gua nih untuk sampai selama-lamanya lah, atau berapa tahun ke depan. Nah itu lucu. Lu nggak berusaha lucu baru lucu gitu dong. Ini blueprint gua nih selama-lamanya. Ya paling nggak sampai gua belum mati lah nih begini nih gitu kan. Nah makanya Cidobi Martin ke MU. Terus yang terakhir, Aiden Heaven juga mau ke MU. Ya berarti kan promising banget tuh projectnya itu gitu. Dia tertarik sama blueprintnya aja berarti ya. Menurutku Iya, ya. padahal kan bisa fotokopi sendiri ya mas ya. Iya. Tinggal ke penil ya mas. Kagak tahu Agak susah, agak susah. Ini agak susah. Iya karena itu mas. Dan maksudnya sekali lagi itu yang milih kan manajemen, Iya. bukan Amorim kalau pemain muda kan. Gitu. Apa yang bisa kita bahas lagi dari pertandingan tadi? Nggak ada sebenarnya. Lebih ke skema yang sebenarnya ketika terakhir kali di Europa League kan secara permainan lawan FCSB, 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 FCSB. Singkatan dari? Football Club Steaua Bukaresti. Kok gak lucu? Kok nggak lucu sih? Yeay. Lucunya mas. Jangan gitu dong mas. Ini kan lagi serius. Kalau main lucu pas live reaction kemarin. Oh, ini Anda kangen ya dengan formasi berempat itu ya? Jadi Bodor semuanya. kalau dari FCSB sebenarnya secara permainan dengan 2 gol United tuh itu melalui skema semua. Itu berjalan dengan baik gitu skemanya. Golnya gimana ya? Aku lupa. Gol dari Sayap, oh itu. sayap yang Mainu bikin assist, abis itu Oh Konate bikin assist. iya. Itu Garnacho. semua itu benar-benar sesuai skema gitu. Tapi itu nggak terjadi di sini di Nah, Premier League. Nah iya, makanya gue bilang, yang tadi gue ngobrol sama Mas Tama, salah pasang, maksudnya pakai skema Di Liverpool itu. kemarin baru bikin gol. Waduh. Skemanya itu harusnya di babak kedua, jangan di babak pertama. Gitu loh. Berarti lo, surprise ya? Iya, berarti lo menyalahkan Amorim sekarang. Iya, salah Amorim menurut gue kali ini. Oke, tolong dipotong ya, Mat ya. Amorim hari ini salah. Itu cuma 3 detik doang ya. Pokoknya ini salah Amorim udah gitu. Salah Amorim. Salah Amorim. Ya. Amorim salah. Oke. Hari ini Amorim Oh, udah salah. tahu dimulai ada traffic rame itu seperti udah paham gitu. Gila. Gila, Udah lagi gila, terus aku gila. bilang kayak gini, Mas. Gila. Ada berani statement bot, Statement bot ya, Amorim salah. Tapi nggak bisa kalau lu bilang salah karena kan Amorim nggak punya pilihan lain kalau masang striker lagi ya hasilnya 0 juga. Jadi akhirnya dia nyoba dong yang baru plan. Iya nggak B, apa-apa plan C-nya. juga, iya. Terus disalahnya di mana? Ya salah harusnya di Liverpool. Enggak deh. Enggak, ya harusnya itu skema di babak kedua menurut gue dimainin. Lu pernah ngelatih tim bola apa kalau lu bilang salah Amorim? Gue nggak bilang gue pelatih. Handphone gue juga cuma satu. Oke, Ya kan? Jadi gue cuma bilang ini dari sudut pandang gue sebagai fans. Ya gue bilang harusnya Maino, Amat sama Garnacho di depan 3 itu harusnya mainnya di 20 menit terakhir gitu. Biasa United kalau seri di babak kedua pasti dar. Tadi ternyata babak kedua nggak ada apa-apa. Tapi menurut gua itu satu karena kebobolan terus Martinez nggak lama cedera itu menurut gua mental sih. Jadi ya udah. Euro, pemilihan sebagai line up itu yang agak aneh menurutku karena jarang banget dia dapat kesempatan line up. Tiba-tiba sekarang dipercaya kanannya line up sementara di situ masih ada yang kemarin pertandingan sebelumnya ada Mazraoui di situ, yang Lebih oke ya? backupnya pun ada masih ada Deli, Deli. tapi milih Deli Mazraoui Martinez. Ya, milihnya si Euro itu. Coba-coba mas, sekarang balik lagi jam terbang. Cabe, Mas. Iya itu tadi makanya. Capek. Otak-atiknya yang menurutku terlalu berani. Karena kalau ngeliatnya sekarang mereka satu persatu pemain itu tidak dikasih jam terbang yang tanda kutip sama, ketika mereka ada di kondisi yang memang lagi under pressure,
itu belum terlatih tanda kutip. Jadi kekalahan ini adalah sebenarnya kalau kita ngambil sisi positif ya, melatih mental. Pemain-pemain ini yang mungkin sudah semakin bau setiap pertandingan gitu ya, tapi gimana Amorim, udah deh tak kepalang tanggung gua ceburin aja sekalian. Lu pada berenang bisa nggak ketepian gitu. Ya Amorim mencoba untuk fair sih sama kata-katanya. Kan dia bilang semua punya kesempatan yang sama. Ya makanya dikasih waktu. Kan serba salah juga sih lu kalau misalkan Amorim coba itu terus, kita bilang nih pelatih miskin taktik. Iya, 3-4-3 terus. 3-4-3 udah tahu nggak works, dipakai terus, bla segala macem. Begitu kayak coba taktik baru lagi, skema baru, line up baru lagi, salahin juga. Lu coba-coba udah tahu buat IPL, kita udah mepet ke degradasi, malah coba-coba serba salah juga kasih. Iya juga kita sih. respon sama komen-komen yang masuk akal aja lah. Kalau yang nggak masuk akal nggak usah kita ladenin lah. Iya. Berarti Itu mungkin menurutmu sekarang ekspektasi kita sebagai fans MU apa nih untuk di Liga Inggris dengan keseringannya si Ruben untuk kotak-katik seperti ini? Apakah memang tiap minggu ya udah menang alhamdulillah, enggak juga udah sewajarnya gitu? Kalah sewajarnya, udah wajar sih. Yang penting pasti banyak orang yang bilang yang penting nggak degradasi. Iya. Kalau gue sih mungkin top media mungkin ya top media top 10. Tapi kalau berhenti di belasan pun ya gue nggak masalah juga. Karena gini loh, kalau lu inget MU itu musim lalu berakhir di peringkat 8 apa 9 kalau nggak salah. Iya, terus naik untuk bisa ke Europa. Iya ke Europa kan karena menang FA Cup. Berarti emang maksudnya kalau berangkat dari musim terakhir, iya sebetulnya nggak jauh-jauh amat. Kan musim terakhir 8 sekarang di 13 dan ya masih ada 15 pertandingan, semua bisa berubah gitu loh. Berarti kalau misal Antara 8 lagi atau 18. next Amorim makan Championship. otak-atik lagi, ya udah dong berarti nggak usah kita permasalahin. Nggak usah masalah. Kalau gue sih nggak masalah. Kalau sekarang kalaupun kalah terus, ya emang udah jadi suatu kebiasaan yang wajar untuk United. Jadinya ya kita boleh misu-misu sebel, tapi Nggak setelahnya apa-apa. ya udah gitu. Karena tim ini gua ngerasa secara fokus mungkin bongkar pasang yang tadi Mas Tama bilang itu sebenarnya mau nyari komposisi yang paling baik untuk di Europa League. Untuk di babak selanjutnya kita kemungkinan lawan siapa sih di Europa League? Europa League lawan antara AZ Alkmaar, Spurs? Real Sociedad atau Spurs enggak ya? Nggak, Spurs tuh 20. bukan. masih knockout. Real Sociedad, AZ Alkmaar. Siapa gitu satu lagi? Gue lupa. Feyenoord. Bukan. Ada satu lagi lupa gue siapa. Wah, Kalau Spurs enggak. Spurs itu ini deh. Knockout. Lawannya MU ini bisa lawan MU atau lawan Spurs. Oh. Gitu. Wah kalau Sociedad berat sih. Dan itu seberang-seberangan. Jadi kalau misalkan kita MU kalau menang bracketnya, terus sama Spurs terus, ya bisa ketemu di final. Bracketnya yang beda ya? Bracketnya. Sama sedikit guys, sebelum ini udah berapa menit? 26. Udah terpanjang ya. Dikit aja dong ini kita Transfer. Rashford. Iya, Rashford dipinjemin ke Aston Villa akhirnya Tapi dengan nggak bisa dimainin lawan MU ya? Enggak, biasa kalau Biasanya gitu, dipinjem dong. biasanya. Online nggak bisa ya online. Enggak. Jadi Rashford dipinjemin ke Aston Villa, dibayarin gajinya sama Aston Villa 70%, 30% masih MU dan ada bukan obligation to buy, bukan obligation. Opsi. Ada opsi buat beli 40 juta pound sterling gimana? Ya udah cabut dah. Kurang mahal sih menurutku 40. Enggak lah. Terlalu murah. Udah malah puji syukur alhamdulillah segitu, Mas. Iya. Iya, siapa lagi yang mau? Iya, siapa lagi dengan attitude dia kayak gitu? Ya kita bukan mocking our players ya. Cuman gua ngerasa ini pemain emang nggak mau step up aja. Terlepas emang MU-nya bau, gue paham gitu. Gua nggak mengesampingkan ketika MU setai ini sekarang. Cuman ketika lu kan hard work itu proses dan hasil tuh sesuatu hal yang sangat berbeda tuh. Ujung dan ujung tuh, kutub utara, kutub selatan. Nah, kalau kita ngeliat hard work-nya para pemain yang lain, ya kelihatan gitu di lapangan. Sedangkan kalau ketika Rashford mencoba bermain di lapangan tapi dia masih seperti itu terus, ya tersirat mungkin kayak kita ngelihatnya nih, ini orang itu tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi in the other side ketika kita mencoba support Rashford, kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam hidupnya Rashford. Iya, Sebenarnya betul. kan kayak gitu. Itu yang kita nggak bisa ngeliat, oh ini Rashford jelek apa segala macam, dia udah nggak main untuk MU. Karena waktu terakhir gua di Emirates kemarin ketika nonton Arsenal sama MU, hanya Rashford yang tidak clap, maksudnya kayak tepuk tangan ke arah fans, away fans tuh cuma dia doang. Jadi teman-temannya pada Yang pakai baju biru itu ya? Iya, yang Dia mundur sendiri. yang sebelum kita menang di FA Cup, Iya. itu yang di Desember, pemain tuh pada ke sectionnya away fans. Away fans. Dia Tapi mundur cuma sendiri. Rashford tuh cuma dia doang yang Jalan- langsung ke locker room. Kulit Iya. berak kali, kulit berak. Nah mungkin ya. Wah, kayak- kalau kulit berak kan buru-buru mas. ini jalan kaki Dia baik jalan aja. kaki. jangan salah. Berak kalau lari malah keluar.
Jangan salah. Nah gitu gue lucu Jangan kok. salah. Coba. Kok lo bisa jadi Koko United dan juga stand up komika. Biar banyak sama anggota mah. Iya, Gitu. siap, aman. Oh, iya, keren. Harus jalan pelan-pelan, Bro. Bener, gini Emang maksudnya. gitu. Gini iya. ya. Kalau lari kan tinggalan gitu. Apalagi kena angin sedikit tuh. Apalagi dingin ya, Mas. Angin-angin London ya. Ya, gue balik lagi soal Rashford, memang dia seakan-akan terlihat tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Iya. Dan gue apresiasi sekali untuk Amorim, akhirnya dia adalah pelatih pertama nih yang berani belak-belakan di media. Iya, betul. Iya, betul. Dengan asumsi gembel kita nggak tahu nih apakah dia disuruh sama Manajemen. manajemen atau malah dia yang ingin ngasih lihat manajemen. Gue nggak akan backup. Ini meskipun dia lokal player, gue nggak akan backup gitu. Pernah ada kasus sebelumnya nggak di Sporting dia kayak gini? Ada masalah sama pemain tuh? Aduh, gua nggak ngerti masalah bahasa Portugal. Gua nggak tahu tuh dia pernah marah. Tahu? Hah? Tahu? Kita Contohnya bahasa Portugal. por favor, Por please. favor. Dan Cristiano Ronaldo. nah, nggak apa. Oh, obrigado. Dan Braga, Benfica. Ya. Sporting Lisbon. Atau misal ini gak? Statement dia ke media waktu masih di Sporting apakah memang seliar ini? Oke, jadi sebenarnya gue sempat baca ada salah satu fansnya Sporting Lisbon tuh mengatakan bahwa ketika dulu dia Amorim in charge ke Sporting, dulu tuh untuk skalanya Sporting Lisbon tuh sangat pelit untuk bisa beli pemain. Tapi bagaimana ternyata ketika dia masuk, dia mencoba benar-benar merubah dengan apa yang ada. Dan dia tanda kutip, kalau nggak salah tuh datengin pemain yang dari akademi atau nyari-nyari pemain scouting pemain muda, akhirnya dia bisa ngebentuk sebenarnya. Nah, kalau kata si fans yang nge-tweet ini, fans Sporting Lisbon, patternnya tuh sekarang sama di MU. Jadi si Amorim itu dihadapkan dengan tim yang bapuk banget. Dan dulu Sporting Lisbon ya sebabuk itu sampai mereka setelah berapa tahun tuh juara Liga Portugal. Iya. Begitu. Jadi ini sebenarnya skemanya sama. Dan gue selalu ingat banget ketika mungkin Mas Ben juga ingat si Amorim bilang kita ini akan lagi ada badai ini. Iya. Nah ini badainya ternyata stormnya tuh ini ya. sekencang ini juga gitu loh. Karena dia harus benar-benar ngerubah semuanya. Gue bukan pengacaranya Amorim gitu ya, karena ngelihatnya tuh ya emang permasalahan MU tuh udah terlalu dalam gitu. Udah susah, udah jadi tau nggak lo, kalau koreng udah jadi bekas, nah ngilangin bekasnya tuh susah tuh. Iya. Pakai skincare apa juga sulit, Mas. Wah. Enggak, kalau menurut gua sih untuk permasalahan Marcus Rashford itu kayaknya di klub lain nggak ada deh. Nggak ada yang sejelimet ini. Atau nggak ada yang membesar-besarkan sebesar ini? Satu itu poinnya, karena ketika lo masuk di MU, semua spotlight tuh akan ada di lo. Maguire salah dikit kena, Euro tadi salah kena, Onana salah berulang-ulang kali akhirnya jadi snowball effect juga buat dia. Jadi meme tuh. Nggak, tapi menurut gua kalau memang ada peran media untuk membesar-besarkan. Tapi kita nggak cuma setahun 2 tahun nonton Rashford. Kalau Jadi Rashford emang sekacau itu pemain ini menurut gua. karena menurut gua dia sih emang udah kena mental itu. Dengan gaji banyak, dia ngerasa ya udah. Iya, mentalnya lebih karena bukan ke mentalnya down ya Del ya. Iya. Lebih ke ini kan kayak ya udah hidup nyaman enak aja. Ya udah di comfort zone aja udah. Iya. Alhamdulillah ada yang bersihin ya. Selain comfort zone, mungkin gue ngeliat gini, dia kayak udah mikir I don't give a f***. Iya. Gue dapet duit, gue apa, gue mau seneng-seneng lah. Cuman kan kalau bener kayak gitu, amit-amit kalau bener kayak gitu, gue rasa sayang. Dia belum 30 umurnya, harusnya masih bisa optimal. Iya. Dan ini harusnya lagi masa-masa pramedia. Pramedia. Cuman gue akan penasaran banget ketika nanti dia sama Unai Emery, gimana Unai Emery itu pegang kepalanya Rashford. Karena setiap pelatih setelah Louis van Gaal tuh ya di zaman Ole oke, cuman ya dari situ Mourinho segala macam sampai sekarang di Amorim akhirnya ketendang juga sih gitu. Kalau di Aston Villa menurut kalian jaminan line up atau memang dia harus ada persaingan dulu yang butuh effort kayak di MU? Kan Unai Emery lagi pengen ini bikin Trisula. Heeh. Kiri kanan tuh Asensio, depannya tuh kayaknya Watkins ya. Iya, di kiri siapa tuh? Rashford, depan Watkins, kanannya si Asensio. Sama mobil satu lagi siapa ya? Gue lupa ya. Gue lupa ya. Striker juga. Nah, itu kayaknya yang Rashford kan juga pengen mau ke Aston Villa karena ada project apa gitu sama project UCL. Oh iya. Project UCL. Kalau Rashford ini pindah ke Aston Villa dia main di UCL. Iya sih. Gitu. Dia main Jadi, di UCL. Dia ada motivasi lebih itu karena di UCL. Mungkin. Cuman tetap lah menurut gua udahlah Rashford udah lupakan aja menurut gua. Dan yang ngancurin dia menurut gua yang manajemen lama MU sih. Dan dirinya sendiri. Iya. Dan kita sebagai fans sebenarnya. To be honest.
Karena menurut gua dari sepersekian banyak fans MU yang masih pakai logika, lebih banyak yang blame dia tuh terlalu ngaco sih. Cuman gua ngelihat contoh nyata tuh sebenarnya Harry Maguire ketika dia bisa balik bener-bener oke lah, gue bisa keluar nih dari lubang setan orang-orang yang kayak ngebully dia terus, tapi dia akhirnya bisa step back lah. Step up gitu. Salut sih gue kalau Maguire sih. Iya kan? Kelihatan banget. Coba Nah itu udah ada contoh yang bisa keluar tuh. Maksudku Rashford tuh baik lagi. Ini kemauan dari dianya yang nggak ada. Iya, Kemauan dari dia sendiri, Mas. Kalau maksudnya yang bisa nolong diri sendiri ya dirinya dia sendiri. Tapi positifnya dari dia adalah dia nggak trash talk di sosmed. Iya. Itu. Iya. Nggak kayak Ronaldo maksud lo. Ya, Sancho dan Sancho lain-lain lah juga. mungkin ya. Sancho emang ada trash talk? Kayaknya enggak. Dia bukannya ini ya di Twitter ya yang tentang Ten Hag kalau nggak salah. tapi itu katanya hoax atau Itu katanya hoax. atau di delete lagi. Tapi gesture di sosmed tuh kelihatan banget. Oh dia nggak pernah ngepost. Iya. Dia hapus-hapusin kan foto-foto Iya, dia iya, hapus-hapusin iya. itu kayak. Jadi, dan menurut gua 40 juta pound sterling udah harga paling pas, Mas. Kenapa? Karena di umur dia tahun ini 28, sedangkan Osimhen sama Gyökeres kan 60 juta pound sterling masih dapat. Tapi posisinya dia lebih muda, si Osimhen sama Gyökeres. Jadi, untuk 40 juta pound sterling untuk Rashford dan gajinya yang gede, itu menurut gua udah paling cengli lah, paling fair itu. Itu sih. Baiklah, Mas Ben, ada tanggapan lagi buat Rashford? Buat pemain ini? Si our local star boy. Enggak sih, gua berharap ya kalau misalkan dia kalau misalkan emang balik lagi ke MU ya kita nggak tahu ya, maksudnya dia akan menjadi lebih baik atau malah Amorim atau manajemen semakin yakin untuk udah kita jual aja di season depan, kita nggak sama dia, kita cari winger atau LAM yang emang lebih jalan dengan sistemnya Amorim. Karena jujur sebenarnya gue masih berharap deep down, gue masih berharap sama Mount. Iya, sebenarnya deep down gue masih berharap sama dia karena dia tuh promising banget karena skemanya Amorim seharusnya itu fit sama dia. Dia main bisa nge-press dari kiri, dia bisa jadi shadow striker juga, jadi wide winger juga bisa, menurut gue sih gitu. Tapi ya unfortunately nggak tahu kenapa dia kaki kaca banget gitu kan. Dan itu katanya juga bahwa permasalahan kaki kacanya si Mason Mount itu sudah ada dari dia di Chelsea, dan katanya ini sekelebat gue baca di Twitter karena memang secara medisnya Chelsea tidak secara baik Tidak sebagus itu ya. Mason Mount. Berarti sama kayak Visio MU juga yang lama. Iya. Tapi Luke Shaw aneh ya, tiba-tiba latihan lagi ya. Ya itu orang aneh banget deh. Setiap ada mau Inggris main, setiap ada pelatih baru atau ada back kiri baru kayak tiba-tiba sembuh tuh aneh banget sih. Aneh ya. Udah menurut gue sih dijual aja tuh Mason Mount. Luke Shaw itu. Sekarang Ya, next. sebenarnya good untuk backup Licha juga menurut gua. Kalau misalkan Shaw udah balik lagi nih. Karena kan dia bisa jadi left back tuh. Iya bener Bisa juga dia. ya. Ih, Dia udah lumayan berumur juga kan. LCB, Daripada iya, dia jadi iya. LWB, mendingan jadi LCB. Iya. Waktu Itu lawan better dan City crossing dia kan juga oke. Iya. Dan waktu lawan City kan berkali-kali juga dia, kalau nggak salah kita 2 kali menang lawan City di LCB itu sama Varane waktu itu. Si ini waktu di zamannya Ten Hag ya. Iya, sama Varane dia pairing. Iya. Ya. Menurutku nggak jauh beda sama Rashford juga sih Shaw tuh ya. Kayaknya udah ya udahlah gua di MU apa sih yang mau dicari gitu. Gini. Kalau mau diperpanjang kontrak, ayo gas ayo. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Nggak, tapi maksudnya kalau lu lihat perawakan Rashford dia toxic, kita masih percaya. Cuman kalau Shaw kayak, hah masa iya sih dia toxic? Iya, jangan don't just book baik di cover aja dong. Iya nggak apa-apa, kan gue lagi dari point of view seperti itu. Jangan salahin gue dong. Oh ya, lo kalau emang lo cewek itu dari emang cakepnya dulu ya. Iya. Kalau dalamnya ternyata nggak cakep hatinya gitu ya udah Ya, lewat aja. jadi kan begitu mas. Kalau menurut gue begitu. Ih, panik. Ih, closing. Ah, udahlah terlalu. Ya udah, next terlalu match. banyak nih curhatan fans MU untuk Next match lawan Leicester ya, FA Cup. FA Cup. Fakap ya? Jumat malam, Sabtu pagi jam 3. Berarti kemungkinan Dorgu bisa main. Harusnya. Terlalu cepat, Bung. Terlalu Cepat cepat. lah. Tapi lawan Leicester. Itu next ya? Langsung next. Langsung next. Kalau saingannya cuma Dalot, main sekarang juga oke. Sumpah. Habis perkenalan langsung ya. Tadi kayak dia sempat mau turun tuh. Udah gua aja yang main. Sampai kan nggak boleh. Dorgu pas ngelihat langsung kalah gitu, Aidin juga ngeliat MU kalah depan mata kayak gua sia-sia nggak ya? Gua Nama gua Heaven tapi di sini kok kayak Hell kan. Aduh. Ya udah, akhir kata Martel. Koko United. Renata. Zaran Kraner. Amin, dadah. Ganti nama menurut ya Mas ya. Aduh. Halo.